Perkenalkan, nama saya Sri Erika, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa, Prodi Ekonomi Syariah. Saat ini saya sedang menjalani kuliah pengabdian masyarakat berbasis media sosial dengan tema kearifan lokal dan tantangan pembangunan multisektoral. Kota Langsa dikenal sebagai kota pendidikan, kota perdagangan, kota kuliner, dan kota wisata. Mayoritas penduduk kota Langsa adalah suku Aceh. Hukum syariat Islam menjadi aturan dasar dalam kehidupan masyarakat kota Langsa. Langsa, The Hidden Paradise, adalah julukan yang diberikan untuk kota Langsa dikarenakan banyak memiliki tempat wisata yang dimana keindahan dan kealamian kota ini menjadi daya tarik bagi para wisatawan untuk berkunjung ke kota Langsa. Siapa saja yang berkesempatan berkunjung ke kota Langsa harus menikmati atau berkunjung ke tempat wisata dan menjadi kebanggaan tersendiri, sebab kota ini memiliki surga kecil di setiap sudut kotanya. Salah satu tempat wisata yang paling ikonik di kota Langsa adalah Lapangan Merdeka Kota Langsa, dikarenakan terletak di pusat kota Langsa. Lapangan ini biasa dipakai untuk acara-acara dan kegiatan sosial. Lapangan ini adalah ruang terbuka hijau utama kota Langsa. Lalu selanjutnya ada Taman Bambu Runcing. Taman ini terletak tak berjauhan dari Lapangan Merdeka Kota Langsa. Taman dengan konsep Central Park atau taman di tengah kota ini ramai dikunjungi dikarenakan ada nilai sejarah kemerdekaan di sini. Karakteristik utama taman ini adalah adanya tugu bambu runcing yang berdiri megah di tengah taman. Yang ketiga ada Taman Hutan Kota Langsa. Taman hutan ini dikenal juga dengan sebutan Hutan Lindung Kota Langsa, berlokasi di Jalan Perumnas, Desa Payabuduk Sema, Langsa Barat. Taman hutan ini adalah kawasan wisata dengan konsep ruang terbuka hijau yang juga berfungsi sebagai paru-paru Kota Langsa. Dengan luas sekitar 10 hektar, pengunjung bisa merasakan sejuknya suasana alam serta melihat keindahan dan keaslian flora dan fauna di taman hutan ini. Di taman hutan ini terdapat sekitar 300 jenis tanaman dan puluhan jenis bunga. Pohon damar, pohon merbau merupakan salah satu tumbuhan yang bisa dilihat di sini. Bila beruntung, pengunjung juga bisa menyaksikan bunga bangkai yang sedang mekar. Tapi ini hanya terjadi setahun sekali, biasanya pada November atau Desember. Itu pun hanya berlangsung sekitar 4 hari. Koleksi binatangnya juga lumayan banyak, ada buaya, rusa, ular, musang, kera, landak, dan aneka jenis burung. Kegiatan yang paling digemari, terutama bagi anak-anak, yaitu memberi makan rusa. Cukup membeli makanannya berupa wortel yang sudah dirajang, pengunjung pun bisa memberi makan rusa tersebut. Lalu selanjutnya ada Hutan Mangrove Kota Langsa, disebut juga dengan nama Mangrove Forest Park. Kawasan hutan mangrove yang terletak di kilometer 10 Kuala Langsa adalah tempat favorit untuk menikmati wisata alam mangrove bersama keluarga. Hutan mangrove ini sangat indah, rimbun pohon bakau dan mangrove terbentang luas di atas lahan rawa pesisir Kuala Langsa. Aneka ragam pohon mangrove di hutan mangrove ini adalah salah satu yang terlengkap di dunia. Ada jalan setapak dalam hutan mangrove sehingga pengunjung bisa masuk ke dalam hutan mangrove dengan sangat nyaman. Pengunjung bisa merasakan sensasi dan sejuknya suasana hutan mangrove yang mungkin tidak bisa didapatkan di kota lain. Saat ini hutan mangrove sedang melakukan pembangunan besar-besaran, yaitu Menara Pandang Hutan Mangrove Langsa.
Kalau untuk penambahan bangunan yang dari sejak awal sampai saat ini, penambahannya cuma menara pantau yang baru itu. Kalau menara pantau lama kan menara pantau kayu, ini menara pantau beton itu. Yang beton itu yang baru ya, yang belum diresmikan. Yang belum diresmikan, soalnya tanggal 29 ini diresmikan. Kalau untuk dampaknya itu pada segi ekonominya ya menambah income hasil untuk anak-anak pemuda di sini satu, kedua ya menambah income dari pedagang-pedagang warung kecil di sini banyak menemukan semakin banyak income dari anak pemuda sini sama pedagang-pedagang di sini gitu. Pendapat saya tentang tempat ini dari tahun-tahun sebelumnya sudah semakin bagus dan infrastrukturnya semakin baik ditengok dari jam-jam sebelumnya, pergantian kayu-kayu yang pijak, habis itu pembangunan menara pandang itu cukup bagus menurut saya. Banyaknya objek wisata berkemungkinan agar perusahaan dan berbagai kaula bisnis berminat untuk menanamkan modal dan sahamnya. Konklusi yang diciptakan dengan mengembangkan salah satu sektor dapat memberikan dampak yang sangat luas bagi berbagai sektor. Dengan penciptaan nuansa wisata di daerah Kota Langsa yang memberikan dampak bagi perkembangan perekonomian daerah yang lebih dewasa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada dengan sekreatif dan seinovatif mungkin. Dengan sedemikian baiknya pengembangan sebuah sektor, maka akan dapat hasil yang baik pula. Semua keberhasilan terhadap perkembangan itu tak luput dari kontribusi berbagai pihak yang mempunyai cita-cita dan rasa. Pembangunan ini tak hanya memberikan dampak positif bagi pariwisata yang ada di Kota Langsa, namun juga memberikan dampak yang baik bagi perkembangan ekonomi Kota Langsa yang lebih dewasa. Dampak tersebut disebabkan oleh terciptanya lapangan pekerjaan yang baru yang saat ini kian hari semakin sulit, sehingga dengan adanya berbagai pariwisata yang banyak maka dapat memberikan peluang bagi masyarakat sekitar untuk berdagang.